Kemudian sebenarnya keluarga itu ketakutan nanti di opname di rumah sakit seandainya bapak tidak ada misalnya itu nanti di COVID kan Bu. Nah ya itu kadang-kadang seperti itu saya bilang gitu. Ya bingung kita dilema seperti itu ya. Ya pada akhirnya ya di COVID kan itu bapak itu. Tapi ya sudahlah ya saya menghibur sama Mbak Elsa sama ya sudahlah saya bilang gitu. Ya ini kehendak Tuhan memang situasinya seperti ini yang penting bapak setia kepada Tuhan dan sudah bersama Bapa di surga. Itu penghiburan kita karena Mbak Nanto orang yang setia dalam mengiring Tuhan. Ya bahkan dia berjuang supaya istri dan anaknya ke gereja sampai dia bertengkar gitu ya. Dia bilang gini, saya ini bingung Bu, saya ngajak sama ibunya sama anak-anak jadi bertengkar. Akhirnya saya lihat minggu timbangannya bertengkar orang ibadah wis saya berangkat aja. Saya tidak ngajak wis sekarang daripada bertengkar setiap mau berangkat gereja. Ya sabar ya Bang. Lah wong wis tuwa lho Bu. Lah tuwa ning Gusti Yesus. Ya seperti itu. Itu keluhannya kepada saya gitu. Saya selalu menghibur, sabar nggih Mbah, sabar. Pokoknya Mbah harus setia sampai akhirnya. Nggih kula gandul Gusti mawon gitu ya. Gandul Gusti mawon. Pokoknya Mbah sing sabar saya bilang gitu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Tinggal di dalam Kristus apapun yang terjadi, baik dalam suka maupun duka, sehat atau sakit, senang atau susah, ada masalah, tidak ada masalah, punya uang banyak, punya uang sedikit, ya, ada banyak beban persoalan yang kita hadapi. Mari kita komitmen, aku harus tetap di dalam Kristus Yesus, amin. Karena itu ciri anak Tuhan. Karena kita sewaktu-waktu tidak tahu Bapak Ibu kapan kemah kita dibongkar oleh Allah. Karena Paulus katakan apa? Ya, yang aku perhatikan itu bukan sekarang katanya Paulus. Tetapi yang aku perhatikan fokus hidupku yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan surga. Kemuliaan yang melebihi kemuliaan di dunia itu menjadi perhatian Rasul Paulus. Karena hidupku ini seperti berkemah katanya Paulus. Kalau kemah aku dibongkar oleh Allah, maka aku akan kembali kepada Allah. Itu keyakinan Paulus. Karena Paulus adalah orang yang setia di dalam melakukan firman Tuhan. Sehingga dia tidak ragu bahwa kalau sewaktu-waktu Paulus dipanggil, kemahnya dibongkar oleh Allah, dia tahu kemana dia akan pergi. Dia tahu kemana dia akan menghadap, yaitu kepada Bapa di surga. Inilah yang harus kita renungkan setiap saat Bapak Ibu. Apakah kita setiap hari tinggal di dalam firman-Nya atau tinggal dalam firman-Nya saat hari Minggu saja? Ya. Di luar hari Minggu kita di luar, ya. Tidak tinggal bersama Kristus, tinggal dengan dunia. Ini ngeri Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Tantangan kita ini kan dunia. Ya. Lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi tantangan kita. Ya. Makanya kita harus komitmen dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, entah itu hari Minggu, entah itu hari Senin, ya. Saya mulai hari Minggu sampai hari Senin, saya harus tinggal di dalam Kristus. Entah saya itu di gereja atau di luar gereja, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun saya berada, saya harus di dalam firman-Nya, harus di dalam Kristus. Kalau itu menjadi komitmen kita Bapak Ibu, ya, maka ketika kita dimaki, kita bisa memberkati orang, betul? Ketika kita difitnah, kita bisa sabar. Ya. Ketika kita diadu domba, kita bisa diam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ketika kita ada dalam penderitaan, kita tidak akan mengeluh tetapi bersyukur karena kita tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu. Kita tidak berani macam-macam. Karena apa? Aku tinggal di dalam Kristus. Ya. Tugasku bukan melakukan kejahatan. Tugasku adalah melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu, suku, ras, dan agama. Tanpa pandang apakah dia orang baik atau orang jahat. Tugasku sebagai anak Tuhan seperti Kristus menabur kebaikan. Amin. Ini yang Tuhan ajarkan. Makanya Tuhan katakan tinggallah di dalam Kristus. Jadi kalau tinggal dalam Kristus itu dijabarkan Bapak Ibu, kita melakukan hidup kita seperti Kristus melakukan kepada setiap orang. Ya.
Apa yang dilakukan Kristus pada waktu dia tinggal di dunia? Ya, kasih contoh, kasih teladan kepada para muridnya. Apa yang dilakukan Kristus? Apakah Kristus bertengkar? Apakah Yesus memfitnah orang? Apakah Yesus mencaci maki orang? Apakah Yesus tidak peduli orang kelaparan? Tidak. Ya. Ketika ada orang sakit, Tuhan sembuhkan, doakan. Ketika ada orang susah, Tuhan hibur. Ya. Ketika ada orang ya diperlakukan tidak adil, ya Tuhan membelanya. Ya. Bahkan ketika ada seorang perempuan ketangkap basah berzina, apakah Tuhan pukuli dia, lempari batu, marahi dia? Tidak. Dia bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu, sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mengampuni, Bapak Ibu. Ya. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Kita di dalam Kristus berarti kita melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus kepada sesama kita. Baru kita disebut anak-anak. Coba ketika kita tiba-tiba orang mencaci maki kita, apa yang kita kerjakan? Paulus katakan apa? Ketika aku dicaci maki, aku memberkati. Ketika aku difitnah, aku sabar. Ya. Ketika aku kelaparan, ya, Paulus tidak mengeluh, mengucap syukur. Lalu ketika Bapak Ibu berasnya habis, diizinkan oleh Tuhan berasnya habis, hari itu tidak ada uang, dimasak tidak ada, apa yang akan Ibu lakukan? Ini tantangan. Mengeluh, ngomel, marah, atau bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini tidak ada beras, saya tidak ada uang, kasih hikmat pada saya, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan tepat waktu akan memberikan pertolongan. Itu sudah saya alami, ya, sudah saya alami. Ya. Dan itu terjadi banyak mujizat dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan firman Tuhan, maka ada mujizat. Firman itu berkuasa, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan firman, di situ akan terjadi mujizat. Ya. Bapak bayangkan kalau waktu itu tidak ada 5 roti dan 2 ikan, ya. Ya Tuhan bisa sih batu itu diubah menjadi roti, terlalu sanggup Tuhan ya. Tapi ada anak yang murah hati gitu ya, nyerahkan rotinya 5 dan 2 ikan itu. Ya. Mungkin ada anak-anak, mungkin ada ibu-ibu yang sisa itu dikumpulkan 5 roti 2 ikan. Kemudian para muridnya bilang apa? Roti 5 sama ikan 2. Loh, orangnya banyak gimana ini? Oh ya cukup gitu. Lalu apakah Tuhan kemudian marahi murid-muridnya yang protes? Enggak, bawa sini. Ini cara Tuhan. Terus diangkatlah roti dan ikan, kemudian mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan akhirnya diberkatilah. So cukup dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Artinya Bapak, Tuhan mengajarkan ketika engkau dapat berkat kecil, bersyukurlah. Karena berkat yang kecil ini Tuhan bisa berkati, bisa berkali lipat ganda pada akhirnya. Ketika engkau punya pekerjaan yang kecil, penghasilan yang kecil, tetap disyukuri. Bapak Ibu, ketika saya buka lapak pertama kali itu, ya, penghasilan saya itu tidak sampai 20.000. Jualan nasi pecel itu waktu saya buka di sini itu hanya 1 kilo gitu Bapak Ibu. 1 kilo itu tuh 12 ya. 12 bungkus, 1 kilo itu 12 bungkus nasinya sedikit, karena tanda saya bilang nggak usah banyak-banyak, kondisi nasinya sayurnya banyak sehingga dapat 12 ya. 12 itu kali 5.000 berapa? 60 ya. Ya, 12 kali 5.000 kan 5.000 ya. Dapat uang 60 itu 60.000 itu hebat itu. Ya. 60.000 itu omset itu. Jadi untungnya enggak 60.000 itu.
Ya, tidak ada itu busur yang biasa itu. Kalau dapat 60.000 itu hebat itu. Ya. Paling mentok itu 40.000. Untungnya cuma berapa ya? Ya. Nggak ada 20.000 itu. Karena saya tuh tidak tego gitu ya. Jadi nasi pecel 5.000 itu kasih tempe, kasih kering tempe, kasih peyek gitu ya. Kemurahan bu, kok ibu rugi katanya gitu. Pikir saya itu menarik pembeli gitu loh, seperti itu. Penghasilannya sedikit gitu. Kemudian pindahlah saya itu ke sana. Ya udah izin sebenarnya sama Pak Gandung udah lama gitu, tapi Pak Gandung itu nunggu-nunggu loh, kapan mau jualan ini ya. Nekat saya gitu, pindah di sana. Di sana pun juga ada. Pertama itu ya tidak rame Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya hitung-hitung itu apa namanya? Dari jualan pecel itu kadang laku kadang enggak gitu. Namanya orang kan enggak mungkin beli pecel terus gitu ya. Ya, kadang laku kadang enggak gitu. Total kemudian dapat mentok itu 30.000. Itu enggak setiap hari. Kemudian suatu hari saya hanya dapat 15.000 rupiah itu. Saya sudah bayar orang dan sebagainya, kemudian total penghasilan 15.000. Pak Misael itu datang tanya, "Rame malah Pak E?" "Ya biasa," saya bilang gitu. "Entuk piro duite?" 15.000. Karena Pak Misael nih, "Wis mukamu wireng jawatan mulai 15.000. Ngono iki sik arep dodol sik." "Ya dodol to Pak." "Lah wis ben Pak ning omah ya ora ono sing kek dhuwit. Ya saya tak jual aja enggak apa-apa," saya bilang. "Wis disyukuri aja bisa digawe batu belanja di dapur di sayur mayur sudah apa-apa wong saya ikhlas." Sak mono ora usah dodol gitu ya, ada orangnya itu. Panas sekali di depan opi itu. Oh, panas sampai muka saya gosong memang. Panas itu sampai tetangga saya itu bilang, "Yo bumi sih dodol tak tambahin tambah welek," katanya gitu. Saya itu ya tertawa enggak makal saya. "Ben, tapi aku ada duit," saya bilang gitu. Saya bilang itu hanya guyon gitu. "Ben, aku elek tapi kan di duit," saya bilang gitu. Apa namanya? Saya guyon seperti itu. "Iya sih punya uang, tapi jenengan duitnya kayak ngerawat mukanya jenengan apa bisa," katanya gitu. Diguyoni gitu supaya saya tidak jualan gitu loh. Kasihan katanya gitu. "Yes Ben, wes duit tak kelompokno kayak perawatan," saya bilang gitu. Ya, itu guyon. Saya yang tidak sakit hati ya guyon itu, guyon tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saya hanya bisa berdoa, "Wis Tuhan, aku itu tidak minta banyak-banyak Tuhan. Yang penting dagangan ini laku, orang-orang sensitif senang gitu ya. Wis itu toh gitu." Ya. Dengan berjalan waktu Tuhan berkati sampai hari ini. Ya. Luar biasa Tuhan itu ajaib. Masa pandemi saya pikir gue ini gak waktu piye pandemi. Pelanggannya kan hilang semua. Ya. Carrefour ya tinggal hanya beberapa orang, sensitif beberapa orang. Terus kemudian di sana sudah buka lapak orang banyak. Inka itu yang dulu ke tempat saya sudah tidak ada lagi seperti, waduh ini piye sih saya bilang gitu. Saya bilang kok sing nitip ini mutung nih, kalau gak payu mutung nggak mau titip kan rugi terus saya nggak mau gitu. Saya hanya berdoa Bapak. Tuhan tolong karena apa saya bekerja itu bukan tujuan untuk memperkaya diri, tetapi tujuan saya bekerja ini supaya kebutuhan yang harus kami bayar, bisa terbayar melalui berkat Tuhan melalui ini. Sehingga saya tidak merepotkan siapapun, merepotkan keluarga saya, keluarga Pak Misael, jemaat. Tapi Tuhan yang akan mencurahkan berkat. Sehingga ketika saya harus membayar yang harus saya bayar, Tuhan sudah menyediakan lewat berkat melalui lapak itu. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Ketika saya melakukan firman, bersyukur dengan apa yang ada, maka Tuhan itu melimpahkan itu, Bapak. Praktekkan itu. Itu yang saya lakukan itu, Bapak. Saya bersyukur, saya tidak mau ngeluh. Ya, kepanasan itu ya. Ya, Bapak Ibu ketika saya jualan di Oppo itu, saya jam 10, 11 itu panas-panasnya itu, nyemprong gitu ya. Saya itu delik di bawah pohon itu, duduk di situ tengok-tengok itu, sepi itu. Ya, kalau ada orang beli loh, ini kok gak ada yang jualan? Dia jualan di sini. Ngiyok, walah bu, ngiyok toh ya. Ada suatu hari anak Telkom gitu ya, beli gitu ya. "Bu, saya beli nasi." "Oh iya, saya di sini Mas." Nih, apa namanya? "Mau beli nasi Bu?" "Oh iya, silakan." Gitu. "Kepanasan ya Bu?" "Iya, kepanasan, saya beli di situ." "Malah Bu, ngesak nih," katanya.
mudah-mudahan dan habis ya Bu. Ini orang Muslim, dia pegang kayak apa Kristen gitu. Barokah, 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 barokah. Nanti kan, Gusti, apa dia apa baca Bismillah gitu, Bismillahirrahmanirrahim, barokah, barokah, kelas gitu. Saya itu terharu. Terus kemudian saya bilang, berapa Bu nasinya sama apa beli kata hijau? 8,5 Mas, uangnya 10.000. Ini kembali 1.500. Gak usah Bu, loh ada loh Mas. Gak usah, buat ibunya aja. Mudah-mudahan jangan habis, ibu pulang soalnya panas gitu. Saya bilang, ya amin amin gitu. Bapak Ibu yang dikasihkan, ketika kita ini bersyukur, ya, ketika kita bersyukur, Tuhan itu membuka jalan itu. Saya tidak ngeluh. Saya tetap bersyukur, Tuhan terima kasih untuk pekerjaan, sekalipun saya bekerja di Ratan, saya mau bersyukur. Ya, ada yang pro dan kontra Bapak Ibu. Ketika saya bekerja di lapak, mengambil keputusan untuk kerja di lapak itu, wes, ya toh, saya ngajar. Dulu saya ngajar, umur saya sudah gini, siapa yang terima saya kan gitu, ya, nggak bisa. Dan apalagi dulu mau ngajar di mana itu, di SD Petra itu gajinya 1 bulan saya kira gajinya itu gaji SD itu ya pertama itu tak kira itu gajinya itu ya taruhlah misalnya 700-800 itu. Ternyata enggak. Pertama ngajar di sana itu gajinya 300.000. Ya. Waduh, ya. 300.000 terus piye gitu ya. Sehari loh itu. Ya, seperti itu karena belum diangkat menjadi pegawai yayasan, ya. Seperti itu. Ya rata-rata seperti itu. Nah, kalau Gamaliel STM itu sih lumayan 800.000. Seperti itu. Kalau diangkat jadi pegawai yayasan gitu. Tapi kalau HR ya honorer ya sekitar di bawah 500.000 seperti Pak Misael itu. Ya makanya saya waktu itu habis gitu. Usaha yang lain aja karena harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Pak Misael sudah meninggalkan rumah, saya meninggalkan rumah terus gimana seperti itu. Yang saya lakukan Bapak Ibu bersyukur saja. Ya, ada pro dan kontra. Ada yang ngacungi jempol sama saya. Jadi lewat, luar biasa gitu. Ada yang video call saya dimaki-maki ada. Pendeta, dodol di Ratan orang besin. Video call itu. Orang besin. Ya. Jemaah aku mau gak malu aku jualan kayak gitu, jualan di Ratan pendeta gitu. Puji Tuhan jemaatku gak malu karena saya tidak mencuri saya bilang. Jemaatku tidak malu, tidak ada yang menegur saya karena saya tidak mencuri, saya juga menolong orang lain. Ya, ibu-ibu yang butuh uang itu mereka nitip dan laku mereka berterima kasih. Lewat lapak ini dapat rezeki seperti itu. Wes kita boleh tutupan iku lapakmu, video kali. Yo, sebentar lagi doa nang tek aku nang pulang. Ini teman ini, pendeta ini. Jadi pola pikirnya tidak sama seperti itu. Dan saya tidak mau berdebat karena apa? Saya jualan kok. Ya, habis ini tak tutup ya. Wes doa nang tek. Wes nanti lain kali video call. Seperti itu. Saya tidak mau berdebat karena apa? Saya ini jualan. Ya, saya tidak mau berdebat. Nanti ada orang beli terus gimana? Dikira saya bertengkar kan gitu ya. Ya, seperti itu. Bapak itu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dari situ saya belajar Bapak Ibu. Belajar menjadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang sabar, belajar menjadi orang yang mengasihi, belajar menjadi orang untuk memberkati orang lain yang mencaci maki saya. Belajar itu. Saya praktekkan. Tuhan, ini cara engkau saya praktek firman lewat lapak ini. Sopo pendeta sih berani jualan di lapak hanya bumi single kan? Mereka kekurangan, ya kan? Mereka hanya mengeluh tuh, tidak bisa bayar kuliah anak saya ini. Saya bilang sama teman-teman saya, bubu gembala gitu. Alah, saya nekat jualan, mau aku gak mencuri aja saya bilang. Tidak perlu saya malu, saya tidak mencuri saya bilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mengucap syukur itu terjadi mujizat Bapak Ibu.
terjadi mujizat Bapak. Ya. Sehingga saya tidak bingung. Ya, Ina itu kerja, tapi gajinya itu dikumpulkan. Nah, aku gajiku tak kumpulkan untuk masa depanku. Ya, Dok, saya juga tidak pernah minta. Kalau dia beli buku, uang kuliah, masih minta sama mama. Ma bayar kuliah, ma bayar PKL, ma beli buku. Ya. Dia bilang, ma uang ini tak kumpulkan. Yo, itu kumpul nojok poya-poya. Saya bilang gitu. Kerjamu itu berat, saya bilang gitu. Cari nasabah itu minimal 100 juta itu tidak mudah. Wirawiri Surabaya, Madiun, Mojokerto dan sebagainya itu berat tuh. Gajimu apa dicelengi? Ya tak celengi seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin pengalaman hidup saya menjenengan praktek ben mengalami seperti saya. Amin. Jadi ketika saya mengucap syukur dari hal yang kecil, maka Tuhan buka jalan luar biasa seperti itu. Ya. Sehingga saya tuh ya enggak berpikir bahwa lapak itu berjalan sampai hari ini. Pikir saya pandemi sudah selesai lah gitu ya. Ya. Jadi waktu pandemi itu langsung gratis itu Bapak Ibu. Sekarang mulai sudah pulih Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit, walaupun bukan seperti pandemi. Ya. Tapi minimal saya dapat uang setiap hari. Ya. Tidak seperti pandemi. Sebelum pandemi Bapak Ibu. Ya. Turunnya gratis Bapak Ibu. Tapi saya tetap bersyukur. Ya, saya syukuri dapat berapa saja saya syukuri. Ya, bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Yang penting keluargaku bisa makan. Ya, ketika anak-anakku butuh uang untuk biaya pendidikan, biaya apa saya bisa bayar itu saja, wis. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama, Bapak. Mari kita tinggal di dalam Kristus, praktek firman Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi hal-hal yang negatif menyerang kita, maka kita harus membalasnya dengan positif, Bapak Ibu. Ketika saya ditegur sama teman saya, dicaci maki sama teman saya tidak balas caci maki. Saya bilang, terima kasih, doakan saya supaya suatu hari saya tidak jualan di lapak, punya usaha yang nggak harus di lapak, ya, sehingga tidak dianggap saya ini memalukan profesi pendeta. Saya bilang gitu, ya. Semoga kamu juga diberkati. Saya doakan dia, ya semoga kamu diberkati, jangan sampai seperti saya. Ya, jualan di jalan seperti saya bilang. Pada akhirnya dia sekarang ya jualan pokok lain. Tapi memang nggak buka lapak lewat online. Aku order jualan gitu. Ya, ulari Bapak Ibu kalau ngomong gitu. Tapi lek ulari yang baik nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya saya juga nggak balas gitu. Saya bilang di Facebook ya. Laris manis, saya bilang itu, tak doakan laris manis ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, pasal yang kedua ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Padanya. Yang kedua, ciri daripada anak-anak Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Siapa yang hidup benar itu lahir dari Allah. Artinya kebalikannya, siapa yang tidak hidup benar lahir dari siapa? Kalau hidup benar lahir dari Allah. Kalau hidupnya tidak benar lahir dari kita bisa koreksi. Ya aku gak benar, berarti aku tekan iblis. Kayak nang cepat-cepat bertobat minta ampun Bapak Ibu. Aku mah kok gak benar ya. Berarti aku bukan dari dipimpin Tuhan, berarti hidupku dipimpin oleh iblis. Karena ciri anak Tuhan itu melakukan yang benar-benar semua. Yang salah gak mau melakukan. Sekalipun ketika kita melakukan yang benar, itu selalu ada resiko Bapak Ibu. Satu contoh. Bapak Ibu jujur, apa selalu mendapatkan pujian? Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, aku jujur, apakah selalu diapresiasi orang? Tidak selalu, betul nggak? Pastinya apa ngomong-ngomong? Lah aku kan nggak iso bohong. Tapi akibatnya, kamu ngomong-ngomong akibatnya ini.
menimpa itu. Ya, kita harus berani menanggung resiko. Itu resiko anak Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran selalu ada resiko, Bapak Ibu. Tetapi resikonya hanya menimpa kita. Kita tetap ada di dalam naungan kerajaan Allah. Bapak Ibu. Ya. Tidak selalu kita melakukan kebenaran orang apresiasi kita. Ya. Tidak selalu kita ini hidupnya lurus itu orang itu senang sama kita. Tidak selalu. Gak usah jauh-jauh Pak Jokowi, Bapak Ibu. Pak Jokowi presiden kita itu sudah melakukan hal yang baik, betul enggak? Papua itu yang dulu itu hutan belantara sekarang dibuat jalan aspal itu sehingga orang nggak usah berhari-hari dari pegunungan ke kota itu hanya ditempuh cuma berapa jam kan gitu ya. Ya. Oh no, saya pasti disalahkan, betul nggak? Sik dilok-lok nih, betul nggak? Lo presiden, ya. Apalagi kita ini bukan presiden, Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Lo Tuhan Yesus itu apa yang salah dilakukan Tuhan Yesus? Nggak ada yang salah. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu benar. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ya, bukan hanya diolok-olok, bukan hanya dimaki-maki, tetapi dia harus disalib, dicambuk, mengerikan sampai titik darah penghabisan. Harga yang harus dibayar itu mahal kebenaran itu, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kebenaran, kita harus berani bayar harga. Ya. Kalau kita tidak berani bayar harga itu bukan anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bayar harga mahal buat mengambil kita semua, mengadopsi kita semua dengan harga yang mahal yaitu darahnya sendiri. Untuk menebus dosa kita ini dengan darah yang mahal. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita menjadi anak Tuhan yang terus giat melakukan firman Tuhan. Di ayat yang pasal 3 ayat 4, 5, 6, mari kita akan lihat di sana. Pasal 3 ayat 4, 5, 6. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar aturannya Tuhan. Ya. Di ayat yang berikutnya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan ada kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Makanya tinggal di dalam firman-Nya. Setiap hari baca firman Bapak Ibu supaya kita mampu untuk menangkal dosa itu. Ya. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan kamu tahu bahwa ayat yang 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi orang yang melakukan dosa itu dianggap tidak mengenal Tuhan. Ya, makanya dia berbuat dosa, nggak mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa, Bapak Ibu. Karena sudah kenal ya Tuhannya, ajarannya, ya perintahnya sudah kenal, sehingga tidak berbuat dosa. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, tapi di luar gereja sana sih berbuat dosa, sih berbohong misalnya ya berarti Bapak Ibu belum kenal Tuhan Yesus. Gitu. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus, kenal ajarannya, kenal titah-titahnya, Bapak Ibu nggak akan langgar itu. Karena Bapak Ibu cinta sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu cinta, harga berapapun akan dibayar, kan gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, entah itu tantangannya berat, tetap aja diterjang. Makanya orang yang lagi jatuh cinta kan gini, gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi, kan gitu ya. Hujan deres ya tak rewangi tidak apa-apa, beledek ya tidak apa-apa, kan gitu orang cinta itu. Cinta itu ya berani mati, kan gitu. Ya. Berani mati seperti itu. Apakah cinta kita sama Tuhan Yesus seperti itu? Beberapa waktu yang lalu Pak Misael mengingatkan tentang seorang anak remaja yang pulang dari camp, ya. Zaman itu kerusuhan di Ambon, pulang, ya. Wah, waktu di camp itu dikasih firman Tuhan tentang Laskar Kristus, harus berani menyatakan imannya, ya, berani mati untuk Kristus gitu.
kemudian dihadang sama rombongan itu, ya. Ya dikatakan kalau kamu meninggalkan Kristus, ya, kamu akan mati, ya. Tapi kalau kamu meninggalkan Kristus, kamu akan hidup, ya. Tapi kalau kamu masih percaya kepada Kristus, ya, kamu akan mati. Anak ini bilang apa? Beta laskar Kristus, beta laskar Kristus. Suruh sangkal Tuhan Yesus, dia bilang beta laskar Kristus. Saya membaca sejarahnya itu. Beta laskar Kristus, masih remaja itu ya masih kecil anaknya itu, di fotonya itu masih kecil, mungkin SD. Langsung marah mati, jadi mati syahid. Bapak Ibu yang dikasih, jadi martir ya, mati syahid kalau orang Muslim itu. Tidak takut mati, karena apa? Mati itu di dalam Kristus pun untuk hidup untuk Kristus, mati adalah untuk. Bapak Ibu, kalau kita mati di dalam Kristus untung, kenapa? Karena kita masuk di dalam keabadian kekal dengan kemewahan yang melebihi kemewahan di dunia, kemuliaan yang melebihi kemuliaan di dunia. Kita harus gak mikir apa-apa, semua di surga itu sempurna, ya. Kita dibuat menjadi orang yang sempurna, tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang menangis, tidak ada orang susah, tidak ada orang mikir ekonomi, ya. Wes enak gitu loh. Makanya Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati itu untung. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kan banyak orang takut mati gitu ya. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan takut mati gitu ya. Sekalipun memang saya pun belum pernah mengalami sakit seperti kayak COVID gitu ya. Ya. Jadi Pak misalnya katakan, Pak dia waktu merasakan COVID itu rasanya badan nggak karu-karuan guys. Takut juga atau mati gitu Pak. Yo kalau pendeta yo takut juga gitu ya. Jadi persiapan saya itu ya supaya dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan diampuni. Dan tiba-tiba Pak Misael bilang gini, Ma, saya minta maaf sama Mama untuk semua kesalahan yang saya buat Mama, semua dosa-dosa saya diampuni ya Ma. Ini apa Papa ngomong? Kok itu apapun ya bergata-gata nggak sejelas ini ngomong karena kan sesak gitu ya. Ya apa Ma? Aku wis gak kuat Ma, aku wis gak kuat. Yo, aku wis gak kuat cuma gitu. Loh Papa jangan loh, ya Papa harus semangat gitu. Terus tak kasih maaf, kilo mana? Terus Papa itu bisa Ma bilang, Papa minta maaf ya, Papa minta maaf gitu. Terus tak tambahkan ke Ina gitu. Bilang, Papa minta maaf, Papa gak kuat. Semua kesalahan Papa diampuni ya, gitu ya. Diterbatakan gitu. Saya pun mungkin seperti itu ya. Manusiawi ada rasa takut gitu. Rasa takut ya, karena kita ini pernah melakukan perbuatan dosa, pernah buat salah di belakang kita itu, masa lalu kita seperti itu. Tapi Tuhan itu baik, sekalipun dosamu merah seperti gerimis akan menjadi putih seperti sekalipun dosamu merah seperti kain bersumpah akan menjadi putih seperti bulu. Artinya apa? Tuhan akan mengampuni semua kesalahan kita, sejahat apapun Tuhan akan bersihkan, asalkan kita mau manut sama Tuhan. Itu kok Bapak. Ya. Waktunya Bapak Ibu baca firman di rumah, yuk baca firman. Waktunya doa, yuk doa. Ojo kerja terus. Jadi Bapak Ibu kalau jam-jam saya itu di lapak itu jam 6:30 sampai jam 8:30 itu rame-ramenya lapak itu. Ya, saya nggak berdiri terus itu. Nanti jam 9 itu mulai sepi itu. Paling satu orang. Nah, waktu itu adalah waktu di mana saya bisa berdoa. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Waktu itu adalah waktu di mana saya berdoa. Berdoa untuk penjenengan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk keluarga, berdoa syafaat untuk bangsa ini. Kadang ada orang beli, Bu tidur tau. Nah, saya kan begini, Bu aku tidur tau nih. Oh, yang menten ngantuk ya Bu, silir-silir. Saya gunakan. Nek pagi saya tergesa-gesa Bapak. Pagi saya bangun
jam 4 wis keportalan. Paling saya berdoa, mengucap syukur dan 12 ning dapur. Kalau saya jam setengah 3 jam 3 lah ya, bangun masih ada waktu banyak itu. Saya bisa berdoa kan banyak itu. Tapi tidak selalu bisa bangun pagi karena sudah kecapean itu. Tapi Tuhan mau kita terus berbuat benar. Amin. Ciri anak Tuhan adalah terus berbuat benar. Sekalipun memang untuk berbuat benar ini sebuah perjuangan melawan daging kita, betul nggak? Misalnya satu contoh, ya, wis kebutuhan banyak, ya toh, pemasukan sedikit, ya toh. Kemudian misalnya orang tua itu punya anak-anak, punya uang, nggak peduli sama orang tua, ini tantangan bagi orang tua. Bagi orang tua misalnya apa? Ini kerja berat, anak-anak orang ngerti, seperti itu, yo tantangan. Lalu sikap kita bagaimana? Tetap kita berjuang hidup dalam kebenaran, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Bersungut-sungut itu dosa nggak? Bersungut-sungut, ya, dosa. Tapi belajar mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, pasal 3 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Ciri daripada anak-anak Allah, pasal 3 ayat 3, 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ciri daripada anak Allah adalah hidup suci. Siapa yang menaruh pengharapan kepada Kristus katanya, kepada Dia yaitu Yesus Kristus, maka dia akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Roh kita harus suci. Jangan sampai ketika kita kepepet dengan masalah, ada orang yang bilang, pergi nang mbah kono. Jadi Yesus Kristus plus mbah dukun, paranormal. Nah ini tidak menyucikan diri, kita mengotori rohani kita. Kita berzina dengan roh lain. Tuhan mau kita ini setia sampai mati. Ya, kekasih kita itu hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketika kita kepepet kita lari ke dukun. Ya, itu namanya selingkuh, Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu diselingkuhi sakit hati nggak? Saya tanya, kalau Bapak Ibu diselingkuhi sakit hati nggak? Oke. Lek Tuhan Yesus dengan selingkuh, Tuhan Yesus sakit hati nggak? Iya. Ya. Loh, saya nggak selingkuh loh, apa buktinya? Ya. Pergi ke, ada masalah pergi ke paranormal, pergi ke dukun, itu selingkuh namanya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Orang Muslim bilang musyrik gitu, ya, seperti itu tidak boleh. Ada masalah cari Tuhan, nanti ada pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu menaruh pengharapan kepada Kristus, kepadaku, maka anak Tuhan itu harus menyucikan diri sama seperti Yesus yang adalah suci. Itu dalam dunia, dalam roh kita ya. Dalam roh kita, ya kita tidak mau ya percaya sama yang lain. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Makanya kalau misalnya ada keluarga yang meninggal seperti Mbak Nako, tidak perlu diselamatin. Karena di dalam kekristenan tidak ada budaya selamatan. Betul? Apa ada Tuhan Yesus mengajarkan kalau habis meninggal 3 harian, 7 harian, 40 hari ada? Tidak ada. Kalau kita melakukan melanggar firman tidak? Melanggar. Kita pakai aturannya siapa itu? 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, aturannya siapa? Aturannya Tuhan Yesus atau aturan dunia? Nah, kalau kita mengikuti aturan dunia berarti melawan siapa? Kok aku dirasani tonggo? Dirasani tonggo dosanya apa dari bilang kan gitu. Dirasani tonggo ya gak apa-apa dirasani. Iku lho, saudarane meninggal ora tau diselamati, saya seperti itu.
ada kesempatan untuk kita menjelaskan kenapa orang Kristen tidak selamatan. Jadi kita ada kesempatan untuk bersaksi, Bapak Ibu. Lek dirasani tonggo, gak usah marah. Puji Tuhan aku dirasani, aku tak moro. Untuk klarifikasi, bukan untuk melabrak, bukan. Tapi duduk manis, duduk enak di sana, ngomong dengan kepala dingin, ya. Misalnya, Bu, kami memang tidak selamatan. Ya, jadi saudara saya meninggal tidak saya selamati, tak jelas no penjenengan ben ada pengetahuan, ya. Jadi kami ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau meninggal Bu, itu dibawa oleh malaikat ke surga wis selamat. Makanya tidak selamatan. Lah penjenengan derek Gusti Yesus nggih ngoten, jadi mengurangi budget pengeluaran. Ikut Tuhan Yesus dimenani. Sambil bersaksi. Jadi saya itu menelusuri, ada di jemaat kita itu selamatan sampai 1000, termasuk keluarganya Mas Trian, ya toh? Ya Allah, 1000-an ini orang ngerti. Sekarang udah paham ya Mas ya? Ya. Orang ngerti. Karena apa? Sungkan sama tonggo sebenarnya. Jadi kok ibu meninggal di selamati, kebangetan kan ya? Itu kan pola pikir mereka Bapak Ibu, karena tidak mengenal firman. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Orang meninggal didoakan kok sampai elek yo. Ya sudah, tidak bisa. Karena apa? Ketika nyawa seseorang itu sudah lepas, sudah tidak ada lagi pintu pertobatan. Dan diampuni dosanya. Sing urip iku lho didoakan Bapak Ibu. Supaya hatinya dijamah oleh Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Lek sudah meninggal tidak bisa kita doakan. Pintu pertobatan sudah tertutup, pengampunan sudah tertutup. Karena ketika nafas sudah habis, maka dia mulai mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Jadi di dunia ini, yang pasti kita hidup ini Bapak Ibu, ini anugerah saya dan Bapak Ibu hidup ini anugerah. Karena apa? Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita semakin hari semakin baik. Supaya ketika kita ini dipanggil oleh Bapa di surga, kita kedapatan tidak bercacat celah, menjadi pengantin yang cantik. Kemudian Tuhan Yesus menjadi mempelai laki-laki yang akan membuka tangannya. Mari silakan mempelaiku masuk di pesta perjamuan kawin anak domba. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi lek meninggal, jangan doakan yang meninggal Bapak Ibu, ya. Bahwa kita doakan ya, nggak ada efeknya, ya. Kalau selama di dunia hidupnya di dalam dosa, ya tempatnya di neraka kan gitu ya. Tetapi kalau hidupnya takut akan Tuhan, ya tempatnya di surga kan gitu ya. Ya percaya Yesus sungguh-sungguh melakukan firman. Ini anak Allah, karena dia akan menjadi ahli waris. Yang jadi ahli waris adalah anak Allah. Yang bukan anak Allah tidak jadi ahli waris. Wong KTP-nya kok Kristen tapi bukan anak Allah. Gaene berbuat jahat, gaene ngerasani tonggone, ya toh. Gaene tongkar, ngapusi, ya enggak iso masuk surga. Wong KTP-nya kok Kristen, tapi hatinya tidak Kristus. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh, sehingga kita punya hak menjadi ahli waris kerajaan surga. Dengan cara ini Bapak Ibu, sucikan hidup kita, jangan dikotori Bapak Ibu. Ya, jangan dikotori. Tubuh kita bait Allah. Ya, sing ngerokok dan bertobat jauh rokok. Bu, di Alkitab ya rokok loh Bu. Yang memang nggak ada. Narkoba ya nggak ada tulisan ya. Bapak Ibu cari dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada tulisan narkoba, rokok. Yang ada itu minuman keras. Gitu. Tapi kita kembali, tubuh kita ini baitnya Roh Kudus, tempat Roh Kudus bertata. Mosok awake dhewe ini kini ono Allah, Roh Kudus yang Maha Suci, mbok sebule bul. Ya toh? Ya. Kalau Bapak itu Ibu punya tamu, ya, Pak Maidi misalnya. Bapak wali kota datang ke gereja awake dhewe. Mosok awake dhewe merokok sebul-sebul. Monggo Pak. Sopan enggak kira-kira? Tidak sopan.
Pak Presiden misalnya datang ya ke gereja kita seperti itu. Masa jemaat sing bapak-bapak yang rokan. Monggo Pak Presiden. Monggo. Kira-kira sopan enggak? Apalagi Bapak di sorga. Wah, Bu Misi nyindir sing ngerokok ya. Bertobat hari ini ya Bapak Ibu. Jangan. Ini tubuh baiknya Roh Kudus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bapak jangan dikotori. Narkoba sama. Apa sih keuntungan narkoba? Enggak ada Bapak. Merusak gitu. Jaringan-jaringan saraf bisa rusak. Orang yang tadinya pintar jadi blow on itu karena narkoba. Itu kesaksian dari seorang pemuda yang awalnya itu bukan terpengaruh kenakalan remaja, tapi ingin nyoba rasanya narkoba ini gimana. Dan pada akhirnya ini otaknya tidak lagi menjadi cerdas tapi menjadi blow on dan dia menyesal. Seperti itu. Itu kesaksiannya itu di televisi itu beberapa tahun yang lalu disaksikan itu saya menyimaknya itu kesaksian itu. Terus kemudian dia memberikan nasihat kepada anak muda di seluruh Indonesia, jangan seperti saya main coba-coba. Akhirnya saya sendiri yang rugi. Tadinya saya ini orangnya cepet itu menangkap misalnya mata kuliah dan sebagainya. Sekarang ini saya harus lambat karena saraf saya yang kena. Ya, tubuh kita baik, Roh Kudus Bapak. Mari kita menyucikan supaya sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita mewarisi harta kekayaan Bapa kita, dan kita bisa menempati bebas di sana, bukan setahun, 2 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, tapi sepanjang keabadian. Kita ini di sini sementara, saya nggak tahu sampai kapan gitu ya. Saya sering bilang sama anak saya, ya, selama mama masih hidup, ya, saya nggak bener mama ngomong. Entah kamu protes, entah kamu marah, aku nggak peduli. Karena aku nggak mau kehilangan surgaku. Jangan sampai ketika saya pelayanan di akhir hidup saya dilempar ke neraka. Kenapa? Karena saya tahu, ya, hal yang tidak benar, saya no comment, ya, maka saya akan dilempar ke neraka. Karena Tuhan kan bilang, kalau saudaramu berbuat salah, kamu harus negur. Tidak mengenai, kita harus bertanggung jawab. Selalu dari itu loh Bapak. Ya. Jadi saya tidak peduli. Ada orang yang berbuat salah, entah itu keluarga saya, entah orang lain, saya selalu negur gitu. Memang resikonya bilang sok suci, aku dianggap sok suci, tapi saya sudah melakukan firman gitu ya. Tapi cara menegurnya dengan kasih. Gitu. Tapi dengan kasih pun tidak semua orang bisa terima ketika kita tegur, betul? Ya. Tapi kita nggak boleh takut Bapak Ibu. Ketika ada saudara kita salah, kita harus ngasih tahu. Ojo ngono, ini nggak benar. Terus kalau orang itu ngangkat Yosben, tapi tugas kita sudah selesai Bapak. Ya, ini tugas anak Allah. Ya, tugas kita Bapak. Ya, harus kita menyucikan diri kita. Karena Allah dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Yesus Kristus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayo komitmen Bapak. Aku mulai hari ini aku mau hidup suci. Aku nggak mau terpengaruh dengan gelapnya dunia. Ya, aku harus suci. Tidak apa-apa orang lain bilang malah sok suci misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, manusia aja yang ngomong nggak ada pengaruhnya apa-apa. Yang penting Tuhan yang mempunyai kerajaan surga itu yang akan memberikan penilaian kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita pada pagi hari ini, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang benar, anak-anak Allah yang nanti di endingnya Bapak Ibu kita akan memasuki Yerusalem baru, ya, yang kemuliaannya melebihi kemuliaan di dunia, yang tidak ada tangis, tidak ada susah, ya, tidak ada pertengkaran, ya, semua yang ada hanya kasih, karena Kristus itu kan kasih. Betapa indahnya, ya. Mari kita merindukan Yerusalem baru. Amin. Ya. Mari fokus kita hidup ini bukan yang kelihatan, tetapi fokus kita yang tidak kelihatan, karena kemuliaan yang melebihi kemuliaan di dunia akan diberikan kepada anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, berbuat kebenaran. Yang ketiga, menyucikan diri. Mari kita akan mengoreksi diri kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Apakah saya layak disebut anak-anak Allah? Kalau ada dosa yang menguasai Bapak Ibu pada pagi hari ini, pagi ini kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus membersihkan segala dosa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu berkenan di hadapannya dan menjadi anak-anak Allah yang nantinya akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk sejenak berdoa masing-masing, mengambil komitmen pada pagi hari ini. Pertama, tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kesucian. Silakan berdoa Bapak Ibu. Kalau jam-jam yang sudah Bapak Ibu lewati, Bapak Ibu melakukan perbuatan dosa, katakan sama Tuhan pada pagi hari ini. Selesaikan sama Tuhan pada pagi hari ini, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh memiliki janji Tuhan, yaitu anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris surga yang maha mulia. Berdoa sesaat Bapak Ibu. Setiap pribadi berdoa. Mintalah kekuatan Roh Kudus supaya memenuhi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mampu untuk menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kalau Bapak Ibu kurang mengasihi Tuhan hari-hari ini, katakan sama Tuhan, minta ampun supaya Bapak Ibu lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita akan pujian mengasihi lebih sungguh. Tidak berkesudahan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kasih. Penuhkan kami semua, keluarga besar GKN Adokanai, dengan kasih Kristus, supaya kami bisa menjalankan hidup kami sebagai anak-anak Allah, yaitu anak-anak Allah yang hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian ya Tuhan. Tanpa kasih kami tidak bisa berbuat banyak ya Tuhan. Tetapi kalau kasih itu memenuhi kami, cinta kami ini memenuhi kami, cinta kepada Engkau Tuhan, kami akan mampu melakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai anak-anak Allah ya Tuhan.
Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GKN Adonai, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Penuhi kami dengan kasih Kristus, supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami nantinya menjadi ahli waris kerajaan surga, kerajaan yang maha mulia, yang melebihi kemuliaan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Engkau meteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya ketika kami meninggalkan gereja ini, kami kembali pulang dalam kondisi kami semangat untuk menjadi anak-anak Allah, menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis ya Tuhan. Tolong kami, supaya kami dengan kekuatan Roh Kudus dapat melakukan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi kami semua, penuhkan kami dengan kuasa-Mu, supaya dengan kekuatan Kristus, dengan kekuatan Roh Kudus, kami sanggup untuk menjadi anak-anak Allah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman yang kudus, dimeteraikan dalam roh hati kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Biarlah firman Tuhan ini dapat melekat dalam setiap hati dan kehidupan kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh, betapa indahnya. diberikan kesehatan dan jauhkan dari COVID dan juga untuk melaksanakan. Ibu Catur, ayo silakan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan bagi hari ini Bapak, setelah kami berkali Tuhan melalui firman Tuhan sampai kami semua segala menjadi anak-anak Allah yang luar biasa dalam Engkau Tuhan. Kami siap untuk menjadi saksi Tuhan. Kami siap setia pada Engkau Tuhan. Kami siap untuk menjadi hati kami Tuhan menjadi rumah doa bagi Engkau Bapak. Dan satu Bapak kami menyerahkan memudahkan kami memberikan setiap tangan-tangan Tuhan yang sudah tangan anak-anak Kau yang sudah memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang luar biasa Bapa. Dan saatnya kami kembalikan berkat kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat setiap
kami Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang saat ini maupun yang mereka belum bisa memberikan persembahan bagi Engkau Bapa. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, sucikan persembahan kami ini sehingga menjadi bayar berharga firman Tuhan dan bisa kami pakai Tuhan untuk berikan kerajaan Engkau di gereja kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan sucikan jemaat Tuhan dan berkati dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Berkati dengan kesehatan atas hidup mereka Bapa. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang sesuai dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan, sekolah mereka Tuhan, pekerjaan mereka Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik apapun Tuhan. Kau mengerti kebenaran hati mereka Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti menjawab setiap doa mereka tepat pada waktu dan lama Tuhan. Karena Yesus selalu ada bersama dengan kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Setiap sedang jemaat Tuhan, Engkau jaman Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka semua selalu bersyukur Tuhan karena punya anak yang hidup seperti Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan tahu saat ini pandemi belum penyakit COVID-19 sampai hari ini belum bisa kami hindari Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau Tuhan, Kau akan membuat pandemi di Indonesia ini Bapa. Bahkan di seluruh dunia Tuhan, bahkan juga di kota kami saat itu juga ada Tuhan pandemi COVID-19. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesabaran Tuhan, supaya kami kuat menghadapi ini Bapak. Kami kuat Tuhan, sabar Tuhan, supaya pandemi ini tidak membuat kami gentar Tuhan. Pandemi ini tidak membuat kami lemah Tuhan, tapi karena pandemi ini Bapak, kami juga bisa setia dengan Tuhan. Melalui bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami Tuhan selalu ada karena Engkau Tuhan Yesus. Berkati negara bangsa kami, Tuhan pulihkan Indonesia saat ini, Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan seluruh aspek kehidupan Indonesia Bapa dan kota Kalimantan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus juga ada bersama kami saat ini di kota kami Bapa. Tuhan menjadi raja segala raja Tuhan atas Indonesia Bapa. Tuhan menjadi pemimpin tertinggi di atas kota kami dan juga negara bangsa kami Indonesia Bapa. Kami sedang mendapat kuasa Tuhan, berdoa kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan semua berkata-kata Tuhan sudah melihat hati kami dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktu yang akan kami lakukan. Haleluya Yesus Tuhan. Saya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangkit diri kita akan mengakui kedua belas iman Rasul kita. Mari Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Tuhan akan mengaku dan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sebut dalam setiap doa kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami serukan dalam doa kami.
sehingga ibadah kami pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan begitu luar biasa hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terimalah Tuhan ibadah kami sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan terus akan menolong, menopang hidup kami selanjutnya, supaya kami tetap mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban pergumulan kami masing-masing. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, sekali lagi kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit, Tuhan tolong supaya Engkau akan berkenan untuk menyembuhkannya. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga untuk keluarga, keturunan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara khusus kembali kami berdoa untuk penghiburan warga Manarto yang sedang berduka kemarin. Ya Tuhan, berkatilah supaya Tuti, Sanang, Mayu, dan Berse, mereka semuanya mendapatkan penghiburan dan kekuatan ketabahan daripada. Makasih ya Bapa di surga. Saat ini kalau kami sementara akan kembali, Tuhan juga akan menyertainya supaya kami sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Demikian pula ya Tuhan, hari ini ada di antara kami yang mengucap syukur kepada Engkau yang diwujud nyatakan melalui makanan. Tuhan kuduskan sebelumnya nanti kami nikmati supaya kami menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda dengan kekuatan yang beriman, dengan berkat-berkat jasmani, supaya melalui pekerjaannya keluarga ini tidak akan pernah kekurangan, tapi keluarga ini senantiasa dilimpahi berkat yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.